Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andra Lestari dari kelas 11 PPLG 2 akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu tentang RPL. Di sini saya mencantumkan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada pengertian RPL, kemudian yang kedua ada tujuan RPL, yang ketiga yaitu ruang lingkup RPL, yang keempat adalah RPL dan disiplin ilmu lain. Yang kelima yaitu profesi dan sertifikasi, dan yang terakhir yaitu RPL dan pemecahan masalahnya. Berikut adalah penjelasannya. Banyak orang yang bertanya, apa sih itu rekayasa perangkat lunak? Atau yang biasa sering kita sebut RPL. RPL adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Jadi jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian di atas mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi, seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari rekayasa perangkat lunak. Seperti yang ada pada gambar, segitiga berwarna kuning yaitu berisi tentang kinerja, biaya, waktu. Tujuannya yaitu yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Kemudian menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya juga rendah. Ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir yaitu menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Kemudian pembahasan ketiga yaitu mengenai ruang lingkup RPL. Yang pertama ada software requirement, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Seperti yang ada pada gambar, ini adalah contoh dari ruang lingkup RPL. Kemudian yang kedua yaitu software design, yaitu mencakup proses penentuan arsitektur, komponen antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Kemudian yang ketiga yaitu software construction, berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Kemudian yang keempat yaitu ada software testing, meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Yang kelima yaitu software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Kemudian yang keenam yaitu software configuration management, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kemudian yang ketujuh yaitu software engineering management, berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran rekayasa perangkat lunak, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Kemudian yang kedelapan yaitu software engineering tools and methods, mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Dan yang kesembilan yaitu software engineering proses, berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengolahan, perubahan, dan perbaikan proses rekayasa perangkat lunak. Yang terakhir yaitu software quality, menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Yang pertama yaitu bidang ilmu manajemen, meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Kemudian yang kedua yaitu bidang ilmu matematika, meliputi aljabar, linier, kalkulus, peluang, dan statistik. Kemudian yang ketiga yaitu bidang ilmu manajemen proyek, meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Kemudian yang keempat yaitu bidang ilmu manajemen kualitas, meliputi pengembangan sistem, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Kemudian yang kelima yaitu bidang ilmu ergonomika,
menyangkut hubungan interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Kemudian yang keenam yaitu bidang ilmu rekayasa sistem, meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan rekayasa perangkat lunak. Dimulai dari tahun 1940-an. Komputer pertama yang memperbolehkan pengguna menulis kode program secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu pada tahun 1950-an. Generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler. Pada tahun 1960-an yaitu generasi kedua compiler. Komputer mainframe mulai dikomersialkan, pengembangan perangkat lunak pesanan konsep software engineering mulai digunakan. Kemudian pada tahun 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. Kemudian pada tahun 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial, peningkatan permintaan perangkat lunak. Kemudian pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP 1990, Agile Process dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Kemudian pada tahun 2000-an, platform interpreter modern menggunakan bahasa Java, .NET, PHP, dan lain-lain. Outsourcing. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu profesi dan sertifikasi. Profesi sebagai seorang software engineer mungkin masih terasa asing di telinga orang Indonesia. Sebagian besar orang Indonesia mungkin lebih familiar dengan sebutan ahli teknologi informasi, analisis sistem informasi, programmer, operator, dan sebutan profesi lainnya. Kemudian sertifikasi. Sertifikasi kompetensi dalam bidang RPL saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli dan penyedia perangkat lunak. Sebagian besar sertifikasi dalam industri perangkat lunak biasanya sangat spesifik untuk perangkat lunak tertentu. Sebagai contoh, perusahaan perangkat lunak seperti Red Hat Linux, INC, Adobe INC, Oracle, atau Microsoft memberikan sertifikasi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah. Tipe-tipe masalah yang pertama yaitu ada tipe masalah dalam kelompok. Ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Biasanya tujuan seperti ini berlaku dalam jangka yang relatif panjang. Kemudian yang kedua yaitu ada masalah dalam kelompok. Ini berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Permasalahan ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana memilih sekolah yang tepat, memilih lokasi tempat tinggal, memilih bidang pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu pada organisasi-organisasi yang bersifat profit atau mencari keuntungan. Masalah-masalah pada kelompok ini merupakan tipe yang seringkali muncul. Konsumen memiliki berbagai macam keinginan yang satu sama lain berbeda. Memenuhi seluruh keinginan konsumen sangat tidak mungkin dan sangat memberatkan sebuah organisasi. Oleh karena itu, perlu dicari pemecahan yang sama-sama menguntungkan, baik bagi konsumen maupun organisasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu tipe ini mirip dengan tipe pertama, masalah pemenuhan standar. Yang berbeda-beda adalah pada tipe ini tujuan yang dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek. Kemudian ada juga pemecahan masalah. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah. Yang kedua analisis situasi. Yang ketiga yaitu pengembangan ide-ide solusi. Yang keempat yaitu analisis ide-ide dan solusi. Yang kelima pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu penerapan solusi. Memahami dan mendefinisikan masalah. Tujuan pada bagian ini adalah memahami masalah dengan baik dan menghilangkan bagian yang dirasa kurang penting. Kemudian yaitu membuat rencana untuk pemecahan masalah. Pada bagian ini ada dua kegiatan penting, yaitu yang pertama mencari berbagai cara untuk penyelesaian yang mungkin diterapkan. Kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah. Merancang dan menerapkan rencana untuk memperoleh cara penyelesaian.
Pada bagian ini, rencana kasar penyelesaian masalah diperbaiki dan diperjelas dengan pembagian dan urutan rinci yang harus ditempuh dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang terakhir yaitu memeriksa dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah. Bagian ini bertujuan untuk memeriksa apakah akurasi ketepatan hasil dari cara yang dipilih telah memenuhi tujuan yang diinginkan, untuk melihat bagaimana daya guna dari cara yang dipilih. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.